Halo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Think better to be better. Apa kabar nih kalian semua? Kembali lagi bersama saya Kak Abdi di sini. Semoga kalian di saat ini tetap semangat. Saya harap kalian tetap berpikir positif untuk hari ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Check it out. Oke guys, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Nah, turunan sendiri biasanya dikenal dengan istilah derivatif. Jadi kalau nanti ditanya derivatif dari, nah itu berarti teman-teman semua disuruh mencari yang namanya turunan. Derivatif ini biasanya disimbolkan dengan f aksen x. Nah, jadi kalau ada simbol aksen, itu artinya teman-teman harus mencari turunan daripada fungsi fx. Nah, rumusnya sendiri akan menjadi limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, sebenarnya bentuk ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di materi limit. Nanti bisa teman-teman cek di link berikut. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, diketahui fx sama dengan 2x min 3. Nah, di sini teman-teman punya 2x min 3 sebagai fungsinya. Pertanyaannya adalah f aksen x sama dengan. Artinya, teman-teman akan disuruh mencari turunan dari fx tersebut. Di sini kita udah punya rumusnya, tinggal kita masukkan saja. Limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini kita udah punya nih fx-nya, tapi fx plus h belum punya nih. Oleh karena itu kita harus mencari dulu fx plus h-nya. Nah, fx plus h berapa nih? Gampang. Kita udah punya fx nih, tetapi setiap x yang di sini akan kita ganti dengan x plus h. Jadinya 2 dalam kurung x plus h kita kurangi 3. Nah, akan menjadi yang ini kita kali masuk ke dalam. 2 kali x sama dengan 2x, 2 kali h sama dengan 2h dikurangi 3. Di sini kita sudah memiliki fx plus h. Sekarang kita akan masukkan ke dalam rumus berikut. Maka f aksen x akan sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h. Nah, fx plus h sendiri sudah kita punya nih di sini. Masukkan ke dalam sini. 2x plus 2h dikurangi 3 dikurangi fx. Nah, di sini kita udah punya ya, teman-teman ya. 2x min 3 ya. Nah, kayak gini. Kita bagi dengan h. Akan sama dengan limit h mendekati 0 dari 2x plus 2h dikurangi 3. Nah, minnya ini boleh kita kali ke dalam. Min kali 2x sama dengan min 2x. Min kali min jadi plus 3 per h. Dari sini kita bisa menyederhanakan. Bagian di atas ini ada yang bisa kita kurangkan. 2x dikurangi 2x sama dengan 0. Min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Tersisa 2h per h. Nah, sama-sama punya h nih. Boleh kita coret. Sehingga bentuk yang kita miliki yaitu limit h mendekati 0 dari 2. Masih ingat sifat-sifat limit? Limit dari suatu konstanta akan menghasilkan konstanta itu sendiri. Jadi limit h mendekati 0 dari 2 akan sama dengan 2 itu sendiri. Nah, kita coba kasih contoh yang lain. Nah, di sini saya punya fx nih, 5 min 6x. Yang mau kita cari adalah f aksen x. Berapa nih f aksen x-nya? Kan kayak gitu. Dengan rumus yang tadi boleh kita cari. Maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h kan? Nah, langsung aja di sini teman-teman. Di sini fx plus h-nya kita cari dulu. Cara mencarinya berarti kita substitusikan x plus h ke dalam sini. Oke? Jadinya 5 min 6 dikali x plus h. Nah, jadinya seperti apa nih? 5. Hati-hati ya. Di sini min 6 yang kita kalikan ke dalam, bukan 6-nya saja. Jadi min 6 kali x berapa? Min 6x. Kemudian min 6 dikali h berapa? Jadinya min 6h. Nah, ini adalah fx plus h. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadinya fx plus h kita punya 5 min 6x dikurang 6h. Kita kurangi dengan fx. Fx-nya udah di sini ya. Kita tinggal tulis aja. Maka saya tulis di sini 5 min 6x dibagi h. Nah, sama dengan limit h mendekati 0. Kita kerjakan sama-sama. 5 dikurangi 5. 5 kurang 5 berapa? 0 ya. Kemudian di sini min 6x dikurang min 6. Nah, boleh saya tulis kayak gini. Min 6x dikurang min 6x. Nah, lihat teman-teman, ini kan jadi positif ya. Jadinya kan nanti min 6x ditambah 6x kan kayak gini. Nah, ini tuh jadi apa? Jadi 0. Maka boleh saya coret. Ini coret habis 0 kan. Kemudian min 6, ini min 6 kita coret. Terus apa nih teman-teman? Jadinya min 6h dibagi dengan h itu tadi. Nah, dari sini kita punya sama-sama nih. Boleh coret. Ingat sifat limit yang kayak tadi. Limit h mendekati 0 dari negatif 6 sama dengan konstanta itu sendiri. Jadinya negatif 6. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya bakal ngajak teman untuk menarik kesimpulan. Tadi kita sudah membahas dua contoh soal. Contoh soal yang pertama, fx-nya sama dengan 2x min 3. Ini
contoh soal yang pertama, kita sudah punya soal seperti ini. Jawaban dari f aksen x-nya sama dengan 2, ya kan? Contoh soal nomor 2 adalah fx sama dengan 5 min 6x. Seperti ini. Maka jawabannya akan menjadi f aksen x sama dengan negatif 6. Oke, simpan. Dari jawaban-jawaban ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menarik sebuah kesimpulan. Kita next dulu untuk contoh soal yang berikut. Contoh soal ketiga. Di sini saya punya suatu fungsi yang lebih rumit dari yang tadi. Kita akan coba menggunakan yang namanya fungsi kuadrat. Bagaimana kalau fx sama dengan 3x kuadrat? Nah, gimana nih hasilnya? Oke, dengan rumus yang tadi, kita cari dulu fx plus h-nya. Oke ya. Fx plus h gimana? Berarti yang x ini kita ganti dengan x plus h. Jadinya 3 dalam kurung x plus h. Kita kuadratkan. Nah, dari sini teman-teman harus mengkuadratkannya terlebih dahulu. 3-nya taruh di luar nih. X plus h kita kuadratkan seperti biasa. X dipangkatkan 2 jadi berapa? X kuadrat. Kemudian 2 kita kalikan dengan semua. 2 kali x dikali h. Jadinya 2hx. Loh, kok hanya dulu? Ya, dalam alfabet kan h dulu baru x. Kemudian ditambah h dipangkatkan 2. Jadinya berapa? H kuadrat. Nah, setelah ini kita kali masuk. Nilai 3 tadi kita kali masuk di setiap sukunya. Jadinya 3x kuadrat ditambah 3 kali 2 jadi berapa? 6hx ditambah 3 kali h kuadrat berapa? Jadinya 3h pangkat 2. Nah, seperti ini. Kita sudah punya fx plus h, kita sudah punya fx. Masukkan ke dalam rumus. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h. Yang ini semua 3x kuadrat ditambah 6hx ditambah 3h kuadrat. Kita kurangkan dengan fx yang tadi 3x kuadrat kita bagi dengan h. Nah, seperti ini. Maka akan menghasilkan limit h mendekati 0 dari apa? Perhatikan teman-teman. Di sini ada yang bisa dicoret. 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat akan sama dengan 0. Maka tersisa 6hx dikurangi 3h pangkat 2. Kita bagi dengan h. Nah, dari sini kedua suku ini memiliki unsur yang sama. Sama-sama punya h nih. Boleh kita keluarkan hanya. Limit h mendekati 0. Nah, hanya udah keluar nih. Tersisa apa? 6hx. Hanya udah keluar, sisa 6x. Dikurangi 3h kuadrat. H kuadrat hanya 1 udah keluar, sisa apa? 3h sendiri. Seperti itu. Nah, dibagi dengan h. Nah, ini sama ini boleh kita coret ya. Coret, kita coret. Tersisa limit h mendekati 0 dari apa? 6x min 3h. Nah, masih ada variabel h nih. Ingat, masih ada variabel h di sini. Nah, hanya kita apakan? Kita substitusi dengan nilai 0. Nah, jadinya 6x dikurangi 3 kali 0 sama dengan ini jadi 0 ya. Tersisa 6x. Nah, kesimpulannya berarti f aksen dari 3x kuadrat apa dong? Berarti 6x. Seperti itu. Kita menuju ke contoh yang keempat. Nah, misal nih saya pakai yang lebih sulit daripada yang tadi. Misalkan fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Nah, seperti ini. Masih dengan cara yang sama. Kita cari dulu fx plus h-nya. Fx plus h sama dengan, berarti setiap x yang ada di sini kita akan ganti dengan x plus h. Jadinya 2x plus h kuadrat dikurangi 3x plus h ditambah 5 sama dengan. Nah, kemudian kita kuadratkan dulu. Jadinya 2 dikali x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3h ditambah 5. Oke. Sama dengan 2-nya kita kali masuk. Jadinya 2x kuadrat ditambah 4hx ditambah 2h kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3h ditambah 5. Nah, di sini kita sudah memiliki fx plus h. Sekarang kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Limit h mendekati 0 dari ini semua kita tulis ulang. 2x kuadrat ditambah 4hx ditambah 2h kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3h ditambah 5. Kita kurangi dengan fx yang ada. Ingat, dalam kurung 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Oke, kita bagi dengan h. Maka akan menjadi limit h mendekati 0. Kita kurang sama-sama ya. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Nah, ini boleh coret nih. Habis kan? Kemudian min 3x dikurang min 3x. Seperti ini. Min 3x dikurangi min 3x. Kan jadi positif nih teman-teman. Maka min 3 ditambah 3 jadi 0. Boleh kita coret. Terakhir, 5 dikurang 5 berapa nih? 0 kan? Boleh kita coret. Nah, yang tersisa adalah
kita urutkan dari yang memiliki variabel X dulu. Jadinya 4hx ditambah 2h kuadrat dikurangi 3h kita bagi dengan h. Nah, sama-sama memiliki variabel h. Limit h mendekati 0 dari h dalam kurung 4x ditambah 2h min 3 per h itu sendiri. Baru kita coret, maka tersisa limit h mendekati 0 dari 4x plus 2h min 3. Ini boleh kita substitusi sehingga menghasilkan 4x ditambah 2 kali 0 kurang 3. Ini jadi 0. Yang tersisa adalah 4x kurang 3. Nah, perhatikan baik-baik, dari sini akan menjadi ini. Kita kembali sejenak untuk bentuk yang ini, teman-teman. Kita sudah punya contoh ketiga dan contoh keempat. Contoh ketiga adalah fx sama dengan 3x kuadrat. Maka f aksennya akan menjadi 6x. Sedangkan fx yang kedua 2x kuadrat min 3x plus 5. Maka f aksennya menjadi 4x min 3. Sudah ada yang bisa menyimpulkan? Kalau belum, kita cek contoh berikut. Oke, sekarang saya bakal kasih contoh yang terakhir. Bagaimana jika fx-nya itu merupakan suatu konstanta? Oke, saya misalkan di sini fx sama dengan 5. Maka f aksen x-nya bagaimana? Nah, ini yang mau kita cari. Dengan rumus yang tadi, gampang dong. Kita sekarang punya fx plus h. Nah, sama dengan. Nah, sekarang saya nanya, fx plus h-nya berapa dong? Di sini kan nggak ada variabel x. Ya udah, berarti tetap konstan. Berapapun ditambah ya. Berapapun dalam sini ditambah berapapun akan tetap 5 karena dia merupakan fungsi konstan. Arti dari fungsi konstan artinya nilainya selalu konstan atau tetap. Oke. Nah, di sini kita udah punya nih, berarti langsung aja limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, kita udah punya fx plus h. Berapa nih? 5. Dikurangi fx-nya berapa nih? 5 juga dibagi h. Nah, ya kan? 5 bagi 5 berapa? 0 dibagi h. 0 bagi h ya tetap 0, seperti itu. Artinya berarti kita punya suatu contoh yang lain. Jika fx-nya merupakan suatu konstan ya, atau 5 di sini, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, sekarang teman-teman boleh coba-coba di rumah buat suatu fungsi sendiri yang memiliki ciri-ciri sama seperti ini, lalu kemudian cari tahu jawabannya berapa. Nah, setelah itu coba teman-teman kerjakan kuis berikut. Check this out. Nah, untuk kuis yang tadi, coba teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Oke? Nah, kita beranjak ke contoh yang berikut. Di sini saya akan memberikan suatu contoh yang lebih umum ya, bentuknya akan lebih universal. Misalnya, saya memiliki fx sama dengan ax pangkat n. Nah, seperti ini. Bagaimanakah turunannya? Oke, tujuan kita di sini akan mencari suatu bentuk umum. Atau boleh teman-teman katakan sebagai rumus. Oke? Kita kembali sejenak di materi waktu SMP. Kan kalian tahu a plus b kalau kita kuadratkan akan menjadi berapa nih? Akan menjadi a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat, ya kan? Tahu kan caranya? Kemudian a ditambah b dipangkatkan 3. Nah, dengan menggunakan prinsip segitiga Pascal, teman-teman bisa mendapat jawabannya. Nanti boleh deh kalian searching deh di Google seperti itu ya. Berarti dari sini akan saya kasih tahu langsung, ini akan menjadi a pangkat 3 ditambah 3a kuadrat b ditambah 3ab kuadrat ditambah b pangkat 3. Nah, jadinya seperti ini. Dapat 1, 3, 3 dan 1 ini dapat dari yang segitiga Pascal tadi. Sedangkan koefisiennya kalau kita lihat, yang pangkat 3 berubah jadi pangkat 2, berubah jadi pangkat 1 dan tidak punya variabel, jadi menghilang. Atau boleh kita katakan sebagai pangkat 0. Yang di sini nggak ada sama sekali, berarti b-nya pangkat 0. Ini jadi b pangkat 1, b pangkat 2 dan b pangkat 3. Bagaimana kalau a plus b pangkat 4? Nah, sama ya. Bentuknya mesti a pangkat 4 dulu ditambah 4a pangkat 3b ditambah 6a kuadrat b kuadrat ditambah dan seterusnya, dan yang paling terakhir akan menjadi b pangkat 4. Seperti itu. Oke, di sini fokus hanya kepada bentuk huruf-hurufnya saja. Oke. Bagaimana kalau misalnya a plus b kita pangkatkan 5? Nah, bagaimana dengan bentuk ini? Maka akan menjadi a pangkat 5, setelah itu di sini ada 5a pangkat 4b dan seterusnya, yang terakhir akan b pangkat 5. Bagaimana jika a plus b pangkat 6? Nanti jadinya a pangkat 6 ditambah 6a pangkat 5b ditambah dan seterusnya. Di sini tuh nanti ada bla 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 gitu ya. Kita nggak tahu pakai segitiga Pascal, kalian bisa tahu koefisiennya berapa. Tapi variabelnya nanti akan menjadi a pangkat 4, b pangkat 2, seperti itu. Dan
ditambah bla 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 A pangkat 3 B pangkat 3 dan seterusnya sampai yang terakhir akan mendapatkan B pangkat 6. Begitu juga untuk A plus B pangkat 7. Nah, berarti di sini A pangkat 7 ditambah 7 A pangkat 6 B pangkat 1 ditambah. Ini kita nggak tahu berapa, tapi kita tahu variabelnya akan menjadi A pangkat 5 B pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai akan mendapatkan B pangkat 7. Nah, seperti itu. Nah, dari bentuk yang ini tadi sebenarnya boleh kita lihat ada kesamaan. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama pasti pangkatnya sama 7, sedangkan yang di sini akan sama dengan 7 juga. Ya, di sini 6, sini 6. Di sini 5, di sini 5. Di sini 4, di sini 4. Nah, coba kita umumkan ya. Kita ubah menjadi bentuk yang paling umum. Pangkat n. Berarti yang depan adalah pangkat n. Kan kayak gini. Ditambah n-nya ini turun ke sini. Ya kan? Sama kan kayak tadi, ini sama nih. Kemudian di sini A-nya pangkat berapa? Yang tadi 7 jadi 6. Berarti di sini n dikurangi 1, ya kan? Karena semua berkurang-kurang 1 nih. Dari 7 jadi 6, dari 6 jadi 5, jadi 5 jadi 4 dan seterusnya. Ya kan? Sedangkan B-nya pasti pangkat 1. Dan ditambah seterusnya. Nah, lihat nih. Yang tadinya nih 6 kan? Jadi 5. 5 tuh gimana? 7 berkurang 2. Ini jadi 4. Di mana? 6 berkurang 2 dan seterusnya. Berarti di sini kita boleh tulis. Kita nggak tahu nih angkanya berapa ya. Harus pakai segitiga Pascal, tapi kita tahu variabelnya akan menjadi apa nih? A pangkat n min 1 kan kayak gitu. Sedangkan B nya ini pangkat berapa? Pangkat 2 kayak gitu. Dia bakal nambah terus dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang paling terakhir nanti akan menghasilkan B pangkat n. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita punya nih fx sama dengan ax pangkat n. Ini kita punya nih. Yang mau kita cari adalah f aksen x nya teman-teman. Yang pertama kita harus cari dulu yang namanya apa? Fx plus H, seperti yang tadi. Fx plus H-nya gimana nih? Berarti A dalam kurung X plus H, kita pangkatkan N. Setelah itu, nah, ingat bentuk yang tadi. Ada bentuk umum nih yang dipangkatkan N. Maka akan menjadi apa? A dalam kurung. Yang pertama nih, X-nya kita pangkatkan N dulu. Oke, X yang ini. Yang paling depan kita pangkatkan N dulu. Setelah itu kita tambah dengan N-nya turun kan? Dikali X dipangkatkan apa? N kurang 1. Ini berkurang 1. Dikali H-nya. Dikali H pangkat berapa nih sekarang? Pangkat 1 kan? Tadi kan gak ada H. Jadi pangkat 1. Ditambah. Nah, ini kita nggak tahu nih sekarang berapa jadinya. Tapi kita tahu variabelnya. X, N-nya dikurangi 2. Dikali H pangkat 2. Dan seterusnya gitu. Berarti di sini nanti ada dan seterusnya xn dikurangi 3, di sini h pangkat 3. Dan yang paling ujung nanti ada ditambah h pangkat n. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Maka untuk mencari f aksen x-nya kita boleh memasukkan rumus yang tadi. Limit h mendekati 0 dari fx plus h-nya nih. Ini semua nih dalam kurung ya. Oke. Akan menjadi seperti ini. A dikali X pangkat N ditambah N dikali X pangkat N min 1 kali H ditambah N min 2 H pangkat 2 ditambah X N min 3 dikali H pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai H pangkat N. Kita bagi dengan H. Oke. Kita kurangi Fx nya X pangkat N. Nah, kayak gitu. Nanti A-nya ini kita kali masuk ke dalam. Jadinya AX pangkat N tambah AN dikali X pangkat N min 1 kali H tambah H dikali sesuatu tambah X N min 2 H pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai A dikali H pangkat N dikurangi AX pangkat N dibagi H. Nah, lihat nih bentuk yang ini akan sama nih. Akan bisa kita coret jadi 0. Seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada H, di sini ada H, sampai seterusnya yang paling ujung akan ada H. Maka bentuknya akan menjadi apa? Limit H mendekati 0, hanya dikeluarkan, tersisa lihat baik-baik yang hanya udah keluar nih. Ini udah keluar, tersisa apa nih? A N X pangkat N min 1 ditambah A dikali berapa? X N min 2 dikali, yang ini kan udah keluar 1 jadinya sisa H pangkat 1. Dan seterusnya sampai yang terakhir ada A dikali H N min 1 karena udah berkurang 1 dibagi H. Ini coret, ini coret. Nah, perhatikan ruas yang di sini akan menghasilkan atau memiliki variabel H. Sehingga ketika kita substitusikan 0, maka semuanya akan bernilai 0. Maka tersisa apa nih? Tersisa limit
H mendekati 0 dari HN X pangkat N min 1 ditambah ini semua kan akan diganti 0 ya, jadi 0. Maka akan menghasilkan ini tadi, H dikali N pangkat X pangkat min 1. Maka secara umum boleh kita tulis, jika Fx sama dengan Hx pangkat N, maka F aksen X nya akan menjadi apa? H dikali N X pangkat N min 1. Nah, untuk lebih jelas lagi, bakal saya kasih beberapa contoh bagaimana cara menggunakan rumus ini. Yang pertama, saya punya Fx misal 2x pangkat 5. Nah, seperti ini. Gimana caranya? Langsung aja menggunakan rumus. Kalau kita lihat rumusnya tadi A dikali N kan, berarti yang ini kita kalikan N kan. Sama seperti ini. Berarti 2 ini kita kali 5. 2 kali 5 berapa nih? Jadi 10 gitu ya. Sedangkan X nya yang tadi N udah berkurang 1, yang tadi 5 udah berkurang 1. Sisa berapa nih? Sisa 4. Nah, seperti itu. Ini untuk mencari yang namanya F aksen X kayak tadi itu. Oke, contoh yang kedua biar lebih mengerti lagi nih. Misal Fx sama dengan 3x pangkat 4 gitu misalnya. Oke, berarti yang kita cari apa? F aksen X. Gimana F aksen X nya? Kita kalikan dulu nih, 3 kali 4 jadinya berapa? 12. X pangkat 4 nya berkurang 1, sisa berapa? Sisa 3. Seperti itu. Mudah kan? Hanya saja ada beberapa soal yang menggunakan bentuk yang lain. Oke, misalnya seperti ini. Kita punya Fx sama dengan 2 akar X. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Pertama-tama kita rubah dulu bentuk ini. Maka Fx nya akan sama dengan, ini belum kita turunkan ya, masih kita rubah dulu. Jadi 2x pangkat setengah. Ingat baik-baik, kalau ada akar itu bisa rubah menjadi bentuk pangkat setengah. Maka F aksen X nya gimana nih? Turunannya gimana? Ya udah kita kalikan aja. 2 kali setengah dulu. Kemudian X yang ini kita pangkat setengah dikurangi 1. Nah, kita coret-coret nih, boleh coret ya. Gimana kalau nggak bisa coret? Ya udah kita kali ke atas kayak gitu. Kita boleh coret sehingga tersisa 1 saja. 1 tidak usah kita tulis. Sekarang kita memiliki bentuk yang ini, X pangkat setengah dikurangi 1. Oke, kita kerjakan dulu nih. Setengah kurang 1 berapa sih kan gitu ya. Ini sama aja dengan setengah dikurangi 2/2 kan kayak gini. 1 kurangi 2 sama dengan negatif 1/2. Maka bentuk yang ini akan menjadi apa? X pangkat negatif 1/2. Nah, bentuk seperti ini boleh, tapi belum bagus. Boleh kita rubah menjadi bentuk pangkat eksponen yang positif. Ingat kalau negatif, gimana caranya? Kita turunkan ke bawah. Ingat materi kelas 10 ya. X pangkat setengah. Maka akan menjadi berapa? Kita kembalikan lagi bentuk yang tadi. Ingat, pangkat setengah itu sama dengan bentuk bentuk akar. Maka akan menjadi 1 per akar dari X. Nah, inilah jawaban akhirnya. Seperti itu. Nah, kita bakal masuk ke contoh yang terakhir nih. Contoh yang terakhir, misalkan saya punya Fx sama dengan 4 per akar pangkat 3 dari X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk contoh soalnya. Maka bagaimana F aksen X nya? F aksen X sama dengan berapa? Itu yang mau kita cari. Oke, dengan prinsip atau dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita bisa mendapatkan F aksen X nya. Oke, tapi sebelum itu kita rubah dulu bentuk dari Fx nya. Fx akan dirubah menjadi bentuk 4 per. Bentuk ini akan menjadi bentuk pangkat pecahan. Jadinya X pangkat 2/3. Ingat sifat-sifat eksponen. Ini juga bisa diubah menjadi bentuk 4 dikali X pangkat negatif 2/3. Seperti ini. Oke, setelah ini baru kita turunkan. Caranya gimana nih? Kita tinggal kalikan 4 yang ini, kita kali dengan pangkatnya negatif 2/3. Kita kali X pangkat negatif 2/3 dikurangi 1. Saya kasih tips nih, kalau misalnya bentuk pecahan langsung aja kita kurangi dengan 3/3. Bukan 3/3 ya, kita tergantung pada penyebutnya. Jadi misalnya nanti di sini 5, berarti kita kurangi 5/5. Kalau di sini 6, berarti kita kurangi 6/6 dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 4 dan 3 nggak bisa dicoret nih, berarti kita kali lurus-lurus aja. Min 8/3 kita kali dengan X pangkat negatif 2 negatif 3 jadinya negatif 5/3. Kita kembalikan ke bentuk semula, maka akan menjadi negatif 8/3 kita kali dengan X pangkat 5/3. Nah, kayak gitu. Nah, 5/3 ini kita ada baiknya kita berubah menjadi bentuk pecahan campuran. 5/3 ini akan sama dengan apa? 1 2/3, ya kan? Tidak usah saya jelaskan lagi dong. Nah, seperti itu. Maka akan mendapatkan bentuk yang ini kita bisa rubah menjadi apa nih? Menjadi min 8/3 dikali X pangkat 1. Oke, tapi pangkat 1 tidak usah kita tulis. Dikali X pangkat 2/3 sisanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka hasilnya akan menjadi apa nih? Min 8/3 X. Bentuk pecahan kita rubah lagi menjadi bentuk akar seperti biasa.
Jadinya akar pangkat 3 X pangkat 2. Nah inilah turunannya.